Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar filsafat ilmu pendidikan jasmani dan olahraga. Jadi materi ini adalah pengantar filsafat secara umum. Jadi di sini kita bisa melihat ya, jadi ada gambar belajar tanpa berpikir bagaikan kehilangan tenaga. Berpikir tanpa belajar adalah tindakan berbahaya. Jadi di dalam filsafat ini kita diajarkan untuk bagaimana kita berpikir ya, berpikir secara benar sehingga kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, baik. Ini pengantar. Ya. Jadi materi kita di dalam filsafat ini kita akan mempelajari filsafat secara umum dan kita akan mempelajari pengetahuan, setelah itu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, sebelum kita belajar tentang filsafat, jadi ada pendapat yang menarik di sini. Jadi filsafat tidak memberikan petunjuk untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi, juga melukiskan teknik-teknik baru untuk membuat bom atom. Sebenarnya, jika di dalam filsafat Anda mencari jawaban yang disepakati oleh semua filosof sebagai hal benar, maka Anda akan kecewa dan bersedih hati. Artinya di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa banyak sekali pendapat, banyak sekali teori di dalam sebuah pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga kita tidak bisa terpaku dengan satu teori dan kita tidak mudah percaya begitu saja. Artinya kita juga harus mempunyai pandangan-pandangan lain, perspektif lain, sehingga di dalam pencapaian mendapatkan pengetahuan kita bisa lebih luas, kita lebih bisa bijaksana. Kita tidak terpaku dengan ilmu pengetahuan yang baru saja kita dapatkan, atau kita tidak bisa terpaku dengan satu teori saja, bahwa semua orang mungkin mempunyai pandangan yang berbeda dan setiap orang mempunyai teori-teori tertentu di dalam pandangan-pandangan hidupnya. Jadi seperti di gambar ini, sebelahnya mengatakan 4, sebelahnya mengatakan 3, karena memang secara pandangan, dalam pandangannya 3 dan 4 ya. Sehingga di sini kita harus melihat lebih bijaksana, lebih luas lagi. Sehingga mengapa di sana mengatakan 4? Karena memang di sana 4. Nah, bagaimana kita melihat ini dalam sudut yang luas, sehingga oh iya, dia mempunyai pendapat ini A benar, B juga sebenarnya juga benar juga begitu. Baik. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar filsafat ya? Jadi yang pertama untuk mengetahui sejak kapan munculnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, agar mampu berpikir sistematis, cermat, kritis, dan untuk memperoleh kebenaran. Jadi dengan filsafat ini kita bisa menelaah ya bagaimana kita berpikir sehingga kita juga akan mendapatkan kebenaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebenaran? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, secara definisi ya, gagasan begitu banyak di dalam filsafat ini. Kadang-kadang istilahnya kalau Anda baca buku filsafat itu banyak istilah-istilah asing. Sehingga tantangannya di sini. Jadi justru dalam mempelajari filsafat ini kita lebih tertantang, kita lebih menarik dalam mempelajari filsafat ilmu pengetahuan ini, sehingga kita lebih banyak membaca apa sih pengertian di setiap istilah dalam buku yang kita baca. Jadi menariknya di dalam filsafat ini kita mempunyai banyak berbagai istilah yang memperkaya khazanah. Ketika Anda mendengar misalnya sesuatu pendapat, Anda bisa mengerti di dalam pendapat-pendapat orang lain yang menggunakan istilah-istilah dalam filsafat. Selanjutnya, apa sih filsafat itu ya? Bagaimana definisinya? Demikian pertanyaan yang timbul tatkala kita mempelajari ilmu filsafat. Jadi banyak sekali beberapa pengertian tentang filsafat. Misalnya menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Sedangkan Aristoteles mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Selanjutnya, filsuf Muslim Al-Farabi mengatakan bahwa seorang filsuf Muslim terbesar sebelum Ibnu Sina mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang maujud, maujud sesuatu yang hakiki, dan bertujuan untuk menyelidiki hakikat yang hakiki, sesuatu yang betul-betul benar.
Nah, secara pengertian ya dari istilah filsafat ya terdiri dari philo dan sophia ya. Jadi philo atau pilihan berarti teman ya atau cinta. Dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan ya. Jadi cinta tentang kebijaksanaan. Jadi pengetahuan tentang hikmah. Secara pengertian, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Manusia berusaha menangkap makna hakikat hikmah dari setiap pemikiran, realitas, dan kejadian. Filsafat mengantarkan manusia untuk lebih jernih, mendasar, dan bijaksana dalam berpikir, bersikap, berkata, berbuat, dan mengambil kesimpulan. Ya, jadi dalam filsafat kita mendapatkan ilmu yang memang benar, sesuatu yang hakiki, sesuatu yang maujud ya. Jadi di dalam pengetahuan ada 4 tipe orang ya. Jadi yang pertama ada yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, ini yang paling kita hindari ya. Jadi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang kedua ada orang yang tidak tahu bahwa dia tahu. Jadi dia tidak tahu bahwa dirinya sebenarnya tahu. Dan yang ketiga adalah ada orang yang tahu bahwa dia memang tidak tahu ya. Jadi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dan yang terakhir yang keempat adalah ada orang yang tahu bahwa dan ditahunya sesuatu itu ya. Sini ada istilah ya. Jadi tidak ada yang sebenarnya bisa melukai perasaan Anda selain Anda sendiri yang membuka pikiran untuk hal tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa menyakiti hati kita. Cuman sebenarnya kitalah yang memikirkannya, banyak berpikir tentang itu sehingga sebenarnya kitalah yang menyakiti diri kita. Nah, itu ada istilah-istilah penting jadi di dalam slide ini. Ya, selanjutnya bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar? Caranya adalah ketahui apa yang engkau tahu dan ketahuilah apa yang engkau tidak tahu. Nah, ini mudahnya seperti ini. Baik, jadi cara berpikir filsafat ada 4 ya. Ada yang disebut dengan radikal ya. Istilah radikal ini juga sering kita dengar. Tapi dalam filsafat sebenarnya radikal adalah berpikir sampai ke akar permasalahannya ya. Jadi dalam berpikir radikal ini bagaimana kita berpikir sampai ke akar permasalahannya. Selanjutnya sistematis ya. Jadi kita bagaimana berpikir berkelanjutan ya dengan cara-cara tertentu. Di sini mengikuti langkah-langkah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya logis ya, bahwa pola pikir tertentu adalah sesuatu yang masuk akal ya. Selanjutnya universal ya, berpikir secara penyeluruh, tidak terbatas pada bagian tertentu tetapi mencakup seluruh aspek. Jadi di dalam berpikir filsafat ini universal. Jadi kita tidak melihat dari sudut pandang satu saja, tapi bagaimana kita melihat sudut pandang itu secara luas, secara menyeluruh, sehingga di dalam menarik kesimpulan kita lebih bijaksana ya, tidak terpaku pada satu bagian atau satu teori. Selanjutnya ya, ini jenis pengetahuan. Jadi jenis pengetahuan ada pengetahuan biasa. Jadi sesuatu yang memang kita ketahui secara umum begitu ya. Jadi pengetahuan keseharian tanpa adanya upaya mengetahui seluk-beluknya secara mendalam dan luas. Misalnya kita melihat warna putih ya udah putih gitu. Kita melihat warna merah ya merah gitu ya. Selanjutnya pengetahuan ilmiah, pengetahuan yang diperoleh dengan cara sistematis, logis, dan empirik, tidak sekedar digunakan saja tetapi juga ingin diketahui lebih dalam dan luas tentang kebenarannya ya. Jadi di dalam pengetahuan ilmiah ada proses yang kita lalui sehingga kita mendapatkan suatu ilmu pengetahuan yang memang proses tersebut tersusun secara sistematis, logis ya, dan empirik. Selanjutnya pengetahuan filsafat, pengetahuan yang tidak mengenal batas, sehingga yang dicari adalah sebab yang paling dalam, yang sampai hakiki, sampai di luar di atas pengalaman biasa. Jadi kita mencari sebuah pengetahuan dengan betul-betul melihat sampai ke akar permasalahannya, sampai titik bagaimana kita mengetahui secara lebih mendalam. Selanjutnya pengetahuan agama, pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan yang lewat para nabi dan rasulnya, bersifat mutlak dan wajib kita yakini oleh para pemeluk agama. Jadi di sini kita berbicara tentang pengantar filsafat. Jadi kalau kita berbicara tentang pengetahuan agama yang memang tidak semua mungkin bisa dalam bentuk kita bisa logiskan, sehingga ketika kita berbicara pengetahuan agama
ini adalah pengetahuan yang memang mutlak dan wajib kita yakini oleh pemeluk agama, ya. Jadi kita di sini membahas nanti bagaimana pengantar filsafat di dalam pengetahuan, ya, pengetahuan filsafat, pengetahuan ilmiah, begitu. Selanjutnya, dasar-dasar pengetahuan ilmiah, apa sih yang dimaksud dengan kebenaran? Jadi kebenaran itu ada 3 teori di sini, ya. Ada teori korespondensi, ada teori koherensi, ada teori pragmatis. Apa sih yang dimaksud dengan teori korespondensi? Jadi sesuatu yang dikatakan benar itu apabila sesuatu itu sesuai dengan fakta. Itu yang dimaksud dengan korespondensi. Jadi sekali lagi bahwa sesuatu yang dianggap benar itu adalah sesuai dengan fakta. Selanjutnya yang kedua adalah sesuatu kebenaran dikatakan benar, yakni koherensi. Jadi sesuatu yang dikatakan benar itu apabila dia mempunyai nilai manfaat, ya, koherensi. Selanjutnya pragmatis. Jadi pragmatis itu sesuatu yang dikatakan benar bahwa dia mempunyai nilai manfaat, ya. Di sini juga ada silogisme, ya. Jadi ada silogisme logika deduktif dan logika induktif. Jadi bagaimana kita berbicara mendapatkan pengetahuan dari umum ke khusus dan dari khusus ke umum, begitu, ya, induktif dan deduktif. Jadi penalaran berpikir menurut suatu alur berpikir tertentu, ya, ini bersifat bagaimana kita menganalisis, ya, sehingga kita mendapatkan sesuatu kebenaran ilmu pengetahuan. Contohnya dalam silogisme misalnya semua makhluk hidup akan mati. Manusia adalah makhluk hidup, jadi manusia akan mati. Jadi kita mengambil kesimpulan dari mendapatkan pengetahuan dari silogisme. Misalnya di sini Rudi sebagai pemain sepak bola cedera, ya, Hasan sebagai pesilat cedera, Doni sebagai petinju cedera. Jadi ini adalah olahraga yang bersifat kontak fisik, ya. Jadi olahraga kontak fisik mudah menimbulkan cedera. Jadi begitu. Baik, mungkin itu, ya, pengantar filsafat yang minggu yang selanjutnya kita akan lanjutkan. Jadi cukup sebentar saja. Jadi silahkan dari beberapa pengertian dan penjelasan mungkin ada yang ditanyakan, itu kita bisa diskusikan di kolom komentar. Dan slide ini juga saya sudah sediakan, ya, jadi tinggal di download saja. Jadi next kita akan melanjutkan materi terkait dengan pengantar filsafat ini. Jadi sekian dari saya, terima kasih, dan silahkan tulis nama dan NIM-nya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.